Bab 358. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Anda telah memasuki pulau pertama. Pulau pertama jauh lebih kecil dari yang diperkirakan Grid. Area 1/10 Taman Yewido. Strukturnya sangat sederhana. Ada beberapa tumpukan batu, serta pasir putih. Tidak ada apa-apa. Grid melihat sekeliling dengan kebingungan, ketika dia melihat jendela notifikasi yang muncul. Misi akan dibuat. Pulau pertama. Bertahan selama 20 menit. Hadiah pertama, 1 Challenger Point. Misi akan dimulai 30 menit dari sekarang. Bertahan. Tempat ini adalah Behen Archipelago, di mana bahkan player peringkat tinggi meninggal. Hal-hal buruk apa yang akan terjadi di masa depan, yang ia butuhkan untuk bertahan. Orang-orang biasa akan sangat gugup dan gelisah. Tapi, Grid adalah orang yang mengalahkan langit di atas langit. Ini menciptakan kebanggaan yang tinggi, dan dia tidak mudah kesal. Grid hanya fokus pada kompensasi. Challenger Point, apakah itu sesuatu yang hanya berlaku untuk area tertentu? Seperti, reputasi digunakan sebagai mata uang di Reputation Store. Apa yang bisa aku beli dengan ini? Grid penuh antisipasi. Dia menggunakan Braham's Boots dan melihat pulau dari langit. Itu untuk memahami situasi, sebelum misi dimulai. Lingkaran sihir. Ada 4 lingkaran sihir besar yang terukir di pulau itu. Untuk apa itu? Orang lain akan dapat menangkapnya lebih cepat, tapi Grid hanya memiliki kecerdasan orang biasa dan hanya muncul dengan ide, setelah beberapa saat. Apakah mereka tempat monster diciptakan? Petik 1. Karena itu menyatakan jika dia harus bertahan selama 20 menit. Itu berarti, dia akan diancam selama 20 menit. Grid menduga monster akan keluar dari lingkaran, begitu misi bertahan dimulai. Tapi, dia tidak sepenuhnya yakin. Itu membuat pikirannya fleksibel, untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Aku harus bersiap. Ada beberapa menit tersisa, sampai dimulainya misi. Untuk mengamankan damage minimum dan mencegah dirinya dari membuang-buang mana, Grid mendarat di beberapa batu. Dia memanggil God Hand dan memberi mereka senjata terkuat, sebelum memindahkannya ke lingkaran sihir yang berbeda. Serang segera, setelah musuh muncul. Keempat God Hand mengayunkan senjata mereka, seolah-olah sebagai balasan atas perintah Grid. Setelah beberapa saat, misi pulau pertama telah dimulai. Pak. Senyum muncul di wajah Grid. Dia senang jika harapannya benar. Benar sekali. Monster diciptakan di 4 lingkaran sihir. Kiak. Monster yang muncul dari lingkaran sihir adalah Celobus yang menyeramkan. Sudah lama sekali. Celobus. Mereka adalah monster tipe laba-laba dengan defense dan stamina rendah, tapi attack power dan kecepatan tinggi. Celobus sangat cepat, sehingga manusia tidak bisa melawan. Mereka adalah monster mengerikan yang membantai player di seluruh benua. Hanya level 200. Sekarang Grid bisa menghancurkan Celobus dalam satu serangan. Tapi, God Hands berbeda. God Hands hanya memiliki 30% statistik Grid. Selain itu, SWOT Mastery-nya hanya beginner level 7. Mereka memiliki senjata paling canggih. Tapi, mereka tidak bisa mengalahkan musuh secara instan. Mereka membutuhkan rata-rata 3 hingga 4 hit. Terlalu lambat. Kecepatan di mana Celobus diciptakan, jauh lebih cepat daripada kecepatan perburuan God Hand. Jumlah mereka mulai lepas kendali, dan mereka menembakkan cairan beracun ke Grid. Seperti yang diharapkan dari monster ofensif, damage mereka tidak bisa dihentikan. Damage kumulatif adalah beban di Grid. Ini buang-buang mana, tapi tidak bisa ditolong. Grid menggunakan Pakmas Swordsmanship, Transcendent Link, untuk membunuh Celobus di sekitarnya. Lalu, dia mengeluarkan metode berikutnya. Noe, Randy. Waktu camilan. Nyang. Randy, Grid oke. Noe dan Randy, yang berbentuk Grid, muncul. Grid memerintahkan mereka berdua. Dukung God Hand di timur dan utara. Aku akan mendukung God Hand di selatan dan barat. Nyang. Noe menjawab dengan penuh semangat, menggerakkan sayapnya, dan menuju ke timur. Di sisi lain, Randy tidak tahu di mana utara. Namun, dia segera bergerak cepat, ketika Grid menunjuk. Berkat mereka bergabung, God Hand timur dan utara dapat dengan cepat membunuh Celobus. Grid juga tidak diam. Dia mengulurkan tangannya ke kiri dan kanan, dan menembakkan Magic Missile, membantu God Hand yang menderita di bawah Celobus. Sejak saat ini, banyak jendela pemberitahuan muncul di depan Grid. Anda telah membunuh Celobus. 612.000 XP telah didistribusikan. Hewan peliharaan, Noe telah memperoleh 204.000 XP. Hewan peliharaan, Randy telah memperoleh 204.000 XP. Anda telah membunuh Celobus. 612.000 pengalaman telah didistribusikan. Hewan peliharaan, Noe. Wow, ini sukses besar. Grid tercengang. Dia membunuh hampir 4 Celobus per detik, sehingga kecepatan XP-nya melampaui imajinasi. Itu sekitar 10 kali lebih cepat dari tempat berburu terbaik saat ini, kota-kota vampir. Ini bukan akhir. SWOT Mastery, God Hand, telah meningkat dari beginner level 7 ke beginner level 8.
SWOT Mastery dari God Hand telah meningkat dari beginner level 8 ke beginner level 9. SWOT Mastery, God Hand, tumbuh pada tingkat yang luar biasa, ketika mereka memegang pedang mereka tanpa istirahat. Grid gemetar, karena sesuatu yang sangat menyenangkan. Saat tingkat SWOT Mastery dari God Hand meningkat, kecepatan berburu Selobu menjadi lebih cepat. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Itu menyebabkan peningkatan yang setara dalam kecepatan mendapatkan XP. Sekarang, itu 20 kali lebih cepat daripada saat berburu di kota-kota vampir. Anda telah membunuh Selobus. Anda telah membunuh Selobus. Anda telah membunuh. Level Noe telah meningkat. Level Randi telah meningkat. Level Randi telah meningkat. Ya, ini sayang. Luar biasa. Petik 2. Grid sangat bersemangat, sehingga dia tidak bisa menahannya untuk bersorak. Pulau pertama yang membuat frustrasi banyak penantang. Tanah keputusasaan, berubah menjadi tempat berburu besar bagi Grid. Anda telah membersihkan pulau pertama. Anda telah memperoleh 1 Challenger Point untuk kesuksesan misi. Challenger Point dapat digunakan untuk membeli barang dari Challenger Store, yang ada di suatu tempat di Kepulauan Behen. Ah, sayang sekali. Grid akhirnya berburu selama 20 menit. Dia memperoleh pengalaman 15% ekstra. Alangkah baiknya, jika misinya bertahan selama 20 hari, bukan 20 menit. Atau mungkin 20 jam. Hati Grid ingin memanfaatkan pulau pertama. Dia ingin berulang kali membersihkan pulau pertama, sehingga dia bisa mengejar level Kraugel. Tapi, itu ide yang bodoh. Masih ada banyak pulau. Apakah nantinya tidak akan memiliki tempat berburu yang lebih baik? Pertama-tama, aku harus melarikan diri dari sini, sebelum aku bisa melakukannya lagi. Dan aku tidak tahu, bagaimana cara melarikan diri. Grid belum sepenuhnya memahami sistem Kepulauan Behen. Dia harus lebih berhati-hati. Dia mendisiplinkan hatinya, dan melangkah ke jembatan yang baru dibuat. Gerbang ke pulau kedua terletak di ujung jembatan. Anda telah memasuki pulau kedua. Pulau ini setidaknya 10 kali lebih besar dari pulau pertama. Pemandangannya juga berbeda. Ada suara air terjun dari hutan yang rimbun, serta gunung kecil di setiap ujung pulau. Ada juga danau dan gua. Hah, peti harta karun. Grid melihat sekeliling dan memperhatikan satu tempat. Itu adalah dinding batu yang menjulang tepat di belakang titik awal. Ada 10 peti emas yang bersinar terang. Apa ini? Tidak, apakah ini jebakan? Grid tidak bertindak sembarangan, tidak seperti masa lalu, dan jendela notifikasi muncul di depannya. Misi akan dibuat. Pulau kedua. Buka peti harta karun yang terkunci. Ada 10 kunci tersembunyi di seluruh pulau. Penting untuk menemukan kunci sebanyak mungkin, karena setiap kotak memiliki kunci yang berbeda. Batas waktu, 3 hari. Clear reward. Setiap kali Anda membuka kotak, 1 Challenger Point. Asterisk jika 2 kotak atau lebih tidak dapat dibuka dalam waktu yang ditentukan, Anda akan dikeluarkan dari pulau. Misi akan dimulai 30 menit dari sekarang. Kali ini melibatkan pencarian item. Tampaknya sangat sulit untuk menemukan kunci, jika batas waktunya 3 hari. Tentu saja itu sulit. Pulau itu besar dan medannya terlalu rumit. Ada semak-semak, danau, air terjun, gua, dan tebing di mana-mana. Dia harus menemukan kunci kecil di tempat ini. Tidak ada bedanya dengan menemukan jarum di padang pasir. Tapi, Grid tidak menunjukkan tanda-tanda bermasalah. Dia masih memiliki senyum cerah di wajahnya. Pulau kedua paling banyak penantang keluar. Stick mengamati Grid melalui orb. Dia tidak punya banyak harapan. Memang benar, jika pria berambut hitam menerobos pulau pertama dengan cara yang luar biasa. Tapi, kesulitan dari pulau kedua sangat tinggi, jika dibandingkan dengan pulau pertama. Untuk menerobos pulau kedua, kamu membutuhkan kecerdasan untuk menyatukan berbagai petunjuk yang diamati, tanpa melewatkan satu pun. Tapi, pria berambut hitam itu duduk di depan lingkaran sihir, dan hanya beristirahat selama waktu persiapan 30 menit sebelum misi dimulai. Dia membuang-buang waktu ini dan bahkan tidak mencari petunjuk. Jadi, itu seperti pria berambut hitam sudah menyerah. Aku tidak punya banyak harapan untuknya. Stick terkejut ketika dia melihat orb. Kenapa dia begitu terkejut? Keok, keok, keok. Tidak, jangan bilang, jika orang itu adalah pencuri legendaris. Stick pasti berpikiran demikian. Peti harta karun yang tidak bisa dibuka, kecuali itu adalah kunci yang tepat. Kini, pria berambut hitam membukanya dengan satu kunci miliknya. Itu ketangkasan yang hanya bisa dikagumi. Pulau kedua hanya dalam 10 detik. Itu adalah rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah saat ketika Stick yang disebut Sage, karena dia lebih bijaksana daripada orang lain. Menjadi bodoh. Pada hari ini, Grid mencapai pulau ke-9. Itu juga berarti, jika Stick terkejut 9 kali.